Megawati Soekarnoputri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli tahun 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004 masa pemerintahan. Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada tahun 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999. Tahun 2001, salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi BEN guna menutup defisit anggaran negara. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 RI yang menjabat selama 2 periode, 20 Oktober tahun 2004, 20 Oktober tahun 2014. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden putaran 2 pada 20 September tahun 2004. Lulusan terbaik AKAB RI tahun 1973 yang akrab disapa SBY ini kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun-tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun-tahun 2008 hingga tahun 2009. Krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997, tahun 1998. Krisis multidimensional berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Krisis multidimensional merupakan kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun kepercayaan. Penyebab terjadinya krisis moneter yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan menjadi penyebab utama dari krisis moneter. Penurunan ini dipicu oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Keenam tuntutan tersebut adalah: pertama, penegakan supremasi hukum; kedua, pemberantasan KKN; ketiga, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; keempat, amandemen konstitusi; kelima, pencabutan duifungsi OBRE TNI Polri; dan keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan duifungsi OBRE, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.